teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-141. Setelah kegagalan Sango memberikan minuman racun kepada Rick, dia pun kembali ke lokasi pekerjaannya lalu kembali mengerjakan tugasnya dengan badan yang gatal-gatal. Tak terasa jam sudah memasuki waktu istirahat di perusahaan pesawat. Pak mengajak Sango makan siang di luar sambil membahas rencana baru untuk mencelakai Rick. Pak berjalan menuju tempat parkir mobil karyawan dan menunggu Sango. Lama sekali kamu keluar, Sango. Aku sudah hampir 10 menit menunggu kamu di sini sendirian kayak kiper, kata Pak. Maaf bos, saya tadi mandi dahulu. Karena badanku sangat gatal sehabis memakai baju OB yang tidak dicuci 3 bulan. Sekali ini bos rencana kita tertunda. Sahut Sango. Kamu asal memakai baju sembarangan aja. Kalau mau berniat jahat itu harus dilakukan dengan tenang. Begitu akibatnya kalau kau terburu-buru jadinya blank. Pak memarahi. Saya gugup tadi bos soalnya takut ketahuan. Nanti saya akan melakukannya dengan tenang agar keinginan bos menyingkirkan Rick berhasil. Kata Sango. Kali ini harus berhasil, jika tidak maka kau akan aku pecat. Kata Pak. Jangan bos. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Kita berdua bisa masuk penjara. Saya takut masuk penjara, katanya di penjara itu orang-orangnya sangat barbar. Teman saya sewaktu di penjara, dia beberapa kali pernah disodok tahanan lain dari belakang bos. Pas sudah keluar dia terkena ambeien. Kata Sango yang sedikit takut. Kau harus berani, jangan sampai ketahuan. Kalau kau berani tidak mematuhi perintahku, maka kau akan kuhabisi. Kalau ditangkap polisi kau saja sendiri yang masuk, jangan bawa-bawa saya. Ancam Pak. Bukannya untung tapi malah buntung. Saya dong yang rugi nih bos. Sahut Sango. Makanya kali ini kau harus berhasil. Nanti setelah jam istirahat taruh racun itu kembali di dalam minumannya Rick. Kalau polisi melakukan penyelidikan nanti yang akan menjadi tersangka adalah OB itu karena dia yang mengantarkan minuman itu. Jadi kita berdua akan tetap aman, tidak ketahuan. Kata Pak. Baik bos. Sahut Sango. Setelah jam istirahat makan siang para pekerja pun kembali dengan aktivitasnya. Rick yang sangat hobi minum kopi dimanfaatkan kesempatan itu oleh Pak untuk menaruh racun di dalam minumannya. Kali ini Sango masuk ke perusahaan lebih dulu lalu nongkrong di pantry meminum kopi. Dia berpura-pura santai sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan aksinya. Tak lama office boy pun datang ke pantry. Halo Pak Sango, sendirian aja ngopi di sini? Tanya OB yang baru datang dari jam makan siangnya. Iya sendirian saja. Saya mau ngopi dulu sebentar di sini. Kamu mau bikin kopi untuk Bapak Rick ya? Tanya Sango kembali. Iya nih, Bapak Rick itu orangnya kuat minum kopi. Makanya aku bikinkan lagi dia kopi termantap yang pernah ada. Sahut OB. OB pun menyeduh kopi panas lalu keluar mengantarkannya kepada Rick. Setelah itu Sango menelepon Pak bahwa rencananya menaruh racun di dalam kopi Rick sudah berhasil. Halo bos, misi sudah selesai. Kopi Rick sudah terdapat racun yang aku taruh di dalam toples gula. Kata Sango melaporkan. Hahaha bagus. Itu racun akan bereaksi 1 hari ke depan. Kita lihat Rick besok akan mati perlahan seperti cacing kepanasan. Sahut Pak dengan tawa khas ala psikopat. Jangan pernah ragukan keahlianku ini bos. Aku sudah menyiapkan toples gula yang sama persis. Yang satunya aku isi bubuk racun yang bos berikan dan yang satunya adalah gula asli. Ini saya mau kembali bekerja lagi ya bos. Toples gulanya aku tukar dahulu, takutnya nanti orang-orang di sini pada keracunan semua kalau aku lupa mengembalikan toples gula yang asal. Kata Sango. Baiklah. Nanti kau akan aku belikan motor yang baru atas keberhasilanmu itu. Sahut Pak. Sango pun kembali menukar toples gula dan membawa gula yang berisi racun lalu menyembunyikan toples itu di dalam locker pribadi. Kopi yang berisi racun pun sudah diantarkan kepada Rick. Namun Rick tidak meminumnya karena dia sudah mengetahui bahwa kopi itu berisi racun. Setelah setengah jam berlalu polisi tiba-tiba datang ke perusahaan pabrik pesawat dan langsung menuju kantor Pak dan workshop tempat Sango bekerja. Apa salah saya kok main tangkap sembarangan? Tanya Pak. Anda telah menjadi tersangka atas perencanaan pembunuhan. Nanti jelaskan di kantor saja, jangan banyak tanya, mari ikut kami.
Sahut polisi yang langsung memborgolnya. Lapor komandan, ini dia orang suruhan Mia yang ikut dalam perencanaan pembunuhan dan ini barang buktinya. Kata anggota polisi sambil membawa sangu dan menenteng toples gula dengan kantong plastik transparan dan juga cangkir kopi minuman Rick. Kalian berdua telah diduga merencanakan percobaan pembunuhan terhadap Bapak Rick dengan menggunakan racun ini. Kata komandan polisi. Lalu Rick, insinyur dan para pekerja lain berkumpul melihat penangkapan Pak-Pak dan Sango oleh para polisi. Terima kasih Pak Polisi atas bantuannya. Saya percayakan kepada Anda untuk melakukan proses lanjutan dengan baik. Kata Rick. Sama-sama Bapak Rick, silahkan Anda melanjutkan aktivitas kembali. Serahkan kasus ini kepada kami. Kami akan melakukan proses lebih lanjut dan kembali bertugas. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan kami hubungi asisten Anda Bapak Merung. Kami pamit dulu. Kata komandan. Para polisi pun pergi membawa kedua tersangka untuk digelandang ke kantor dan akan melakukan proses interogasi. Sesaat setelah para polisi pergi, Rick memanggil Merung yang berada di parkiran untuk mendatangi dirinya di lobi. Bagaimana bos? Mereka berdua sudah berhasil ditangkap. Jangan main-main dengan si Merung si Raja Kuping. Pendengaranku ini sangat tajam. Diam-diam tadi aku mendengarkan pembicaraan mereka di tempat parkir. Mereka kira tidak ada orang sama sekali. Untungnya mereka tidak mengetahui keberadaanku di dalam mobil sedang menguping rencana jahat mereka. Kata Merung. Aku sangat berterima kasih kepada Merung. Kau adalah bodyguard yang keren seperti Intel. Untungnya kau berada tepat di sana saat mereka membicarakan rencana pembunuhan terhadapku dan langsung memberitahu kepadaku. Sahut Rick. Iya bos, berguna juga hobi nguping yang aku miliki. Saya sedang asyik standby nungguin bos. Tiba-tiba mereka membahas racun dan tak lama mereka pergi keluar dengan mobil yang terparkir di sebelah mobil kita. Mereka tidak tahu kalau ini mobil Anda. Kata Merung. Iya Rung, entah kenapa tadi pagi aku menyuruhmu memakai mobil yang tidak terlalu bagus itu. Nanti setelah aku pulang dari sini kita akan berangkat lagi ya ke kantor stasiun televisi. Karena aku ada janji untuk menyelesaikan proses perpindahan kepemilikan stasiun televisi swasta itu menjadi milikku 100%. Lalu besok pagi kita akan terbang ke Afrika. Karena aku juga ada janji ingin membeli tambang emas yang ada di sana karena tambang itu sedang terjadi krisis keuangan dan terjadi PHK besar-besaran. Aku ingin ke sana melakukan penyelamatan agar perusahaan tambang emas itu tidak jadi bangkrut dan juga mengembalikan para pegawai yang sudah di PHK. Kata Rick. Baik bos, saya selalu siap sedia menemani bos kemana saja. Berapa hari kita di Afrika bos? Tanya Merung. Kira-kira 2 atau 3 hari saja. Sahut Rick. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Merung, Rick kembali beraktivitas ke kantor dan workshop untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan para tim ahli dan insinyur. Setelah selesai dengan tugasnya hari ini di perusahaan pabrik pesawat, Rick bersama Merung langsung berangkat ke kantor stasiun televisi. Setelah selesai melakukan proses kepemilikan, Rick pun kini berhasil menguasai media televisi swasta yang ada di negaranya. Setelah itu Rick besok akan terbang ke Afrika menggunakan helikopter pribadi. Keesokan pagi tiba, Rick membawa Merung dan para bodyguard intelnya menggunakan helikopter. Setelah 3 hari di Afrika, Rick akhirnya memiliki tambang emas terbesar yang ada di sana dengan sepenuhnya. Setelah menjadi pemilik baru tambang, dia langsung melakukan pergerakan cepat untuk menstabilkan kembali perusahaan dan memulihkan keuangan krisis finansial dengan mengambil langkah tepat, yaitu menggelontorkan dana besar investasi senilai ratusan miliar dolar Amerika demi menyelamatkan perusahaan dari jurang kebangkrutan. Kini nasib perusahaan bergantung di tangan Rick. Dengan dana yang besar dan juga kecerdasan mengelola yang Rick miliki menjadi angin segar bagi perusahaan dan para karyawan. Perusahaan kembali normal dan para karyawan lokal ditambah Rick agar tingkat pengangguran yang ada di sana berkurang. Rick ingin memberikan manfaat yang besar terhadap daerah dan kemajuan negara yang ada di sana dan juga membuka sekolah training bagi para warga lokal agar bisa bekerja dengan kinerja yang sangat baik. Selain itu, Rick juga keliling Afrika untuk mendatangi para lembaga-lembaga amal yang bergerak di bidang kemanusiaan. Rick memberikan sumbangan dana yang begitu besar. Rick juga mengutus para orang-orangnya untuk ke negara-negara lain untuk memberikan donasi dan membangun yayasan amal. Bab ke-142. Lolo yang sedang berada di desa kini kebingungan harus menuju kemana karena tempat itu yang begitu sangat asing dan hanya bisa berjalan tanpa arah dan tujuan. Mau kemana ini ya, saya tidak ada tujuan dan tempat berlindung.
Jalan dan tempat di daerah ini pun saya tidak tahu sama sekali. Apakah saya harus menjadi gelandangan dan resign menjadi seorang penjahat? Sial sekali nasib begini terdampar di negeri orang. Diserang oleh kartel lemur lalu berhasil lari namun tersesat dan lost kontak dengan bos Martinez, tempat satu-satunya aku berlindung sekarang. Bagaimana caranya aku mencari dia ya, sedangkan aku saat ini juga sedang buron? Kalau begini sih tipis harapan. Gumam Lolo dalam hati. Saat asyik berjalan kaki menelusuri pemukiman warga, Lolo akhirnya dicegat dan ditangkap oleh para polisi tanpa perlawanan. Jangan bergerak Anda, kami tangkap. Berdasarkan dari laporan warga Anda telah berusaha untuk bersembunyi dari pengejaran di desa ini, kata polisi. Ampun Pak, saya tidak berusaha bersembunyi di sini. Saya kabur dari serangan pasukan kartel lemur lalu tersesat di sini, sahut Lolo ketakutan. Jangan banyak bicara. Bos Anda Martinez juga sudah kami tangkap bersama sisa anak buahnya. Dan sekarang kartel lemur juga sedang kami kejar, kata polisi. Lolo pun hanya bisa pasrah ditangkap lalu diborgol dibawa ke kantor polisi. Setelah selesai segala proses hukum sesuai prosedur kepolisian Thailand, Lolo pun kini dideportasi ke asal negaranya untuk melanjutkan proses hukumannya. Sedangkan Joe yang sudah siap berangkat ke Amerika akan pergi menggunakan helikopter milik Rick dengan pilot yang sudah Rick sewa. Rick tidak bisa ikut mengantar Joe karena dia memiliki banyak kesibukan. Joe pamit kepada Rick dan orang tuanya, pelatih dan para rekan Sasana, Kevin, Lian, Antonio dan juga Merung. Keesokan harinya Rick bersiap-siap untuk menghadiri acara pengumuman pemenang Taruk Award 2023 di ibu kota pada malam hari. Para media televisi sudah bersiap untuk meliput acara yang paling bergengsi itu. Dari 10 nominasi kini hanya menyisakan 5 nominasi saja yang akan bersaing untuk menerima penghargaan top pengusaha nomor 1 terbaik. Termasuk nama Rick yang masuk dalam jajaran 5 besar yang berpeluang merebut penghargaan pertamanya yang diadakan 4 tahun sekali. Para tamu undangan dari berbagai negara akan ikut menghadiri acara dan juga akan dimeriahkan dengan berbagai macam pertunjukan hiburan seni. Band lokal dan luar negeri juga turut hadir memeriahkan acara. Rick bersiap berangkat bersama pujaan hatinya Ama. Dengan tampilan setelan jas berwarna silver dan dasi kupu-kupu, mereka lalu berangkat diikuti para iringan mobil patroli pengawalan pribadi miliknya. Para bodyguard Intel juga sudah standby di setiap titik-titik jalan yang akan dilalui Rick untuk memastikan keamanan. Sesampainya di tempat acara, Rick bersama Ama turun dari mobil super mewahnya lalu berjalan memasuki ke dalam gedung. Sepanjang mereka berdua berjalan, banyak para tamu yang terkesima melihat sosok wajah tampan Rick yang sangat berharisma didampingi kekasihnya Ama yang begitu anggun memancarkan kecantikan bak seorang ratu. Rick dan Ama dikawal oleh para petugas keamanan menuju kursi khusus yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara acara. Opening acara pun dimulai, pertunjukan seni tari dan pameran lukisan termahal dari pelukis terkenal menjadi pembuka acara yang sangat memanjakan mata para penonton dan undangan yang hadir. Setelah itu dilanjutkan dengan berbagai macam rangkaian acara hiburan lainnya, mulai dari pertunjukan marching band, penyanyi solo kelas dunia yang sangat terkenal dan masih banyak yang lainnya. Yang paling spesial juga ada band luar negeri yang berkolaborasi dengan Ama yang akan menyuguhkan penampilan band dengan musik piano klasik Ama. Setelah selesai acara hiburan dilanjutkan lagi dengan acara puncak, yaitu pengumuman pemenang Taruk Award ke-2023. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba, kita memasuki acara puncak, yaitu pengumuman penghargaan top pengusaha Taruk Award 2023. Setelah 4 tahun berlalu, siapakah yang akan jadi pemenangnya pada tahun ini? Setelah dilakukan polling dan penilaian oleh para tim kami, akhirnya kita memutuskan penghargaan itu jatuh kepada sosok pengusaha dan investor yang sangat sukses di berbagai bidang dan memberikan sumbangsihnya kemajuan terhadap bangsa dan negara. Sosok pengusaha yang mampu meningkatkan perekonomian negara. Silahkan Bapak Presiden untuk naik ke atas podium membacakan nama pemenang kita, kata MC. Presiden pun naik ke podium didampingi para panitia penyelenggara acara. Para penonton dan tamu undangan menjadi penasaran siapakah sosok pemenang itu. Jantungku berdebar-debar nih. Apakah Rick bisa mendapatkan penghargaan itu karena semua saingannya adalah pengusaha besar dan sukses juga, apalagi satu orang yang sudah 3 kali berturut-turut juara itu juga masuk dalam daftar 5 besar. Kata Ama yang duduk di samping Rick. Tenang sayang. Kita lihat saja siapa yang pantas menerima penghargaan itu dan terima apapun hasil pengumumannya, sahut Rick menenangkan. Jantungku gak kuat nih bos mendengar nama yang disebutkan.
Aku sudah menggantungkan harapan penuh agar Anda bisa mendapatkan penghargaan itu. Sahut Merung juga. Pemenang kita tahun ini adalah, kata Presiden menjeda kata-katanya. Jatuh kepada Rick, kata Presiden lagi. Tepuk tangan meriah pun bergemuruh dari dalam gedung. Orang tua dan teman-teman, serta semua karyawan Rick yang menyaksikan live dari televisi juga ikut berteriak dengan penuh kegirangan. Merung langsung berdiri berteriak gembira. Emma juga langsung memeluk tubuh Rick dengan penuh rasa kebahagiaan. Selamat kepada Rick. Dipersilahkan untuk naik ke atas panggung menerima piagam dan trofi penghargaan, kata MC. Rick pun berjalan dan mengajak Emma menuju panggung acara diiringi suara indah tepuk tangan yang meriah. Penghargaan resmi diterima Rick lalu dilanjutkan dengan sesi foto. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rick yang sudah menerima penghargaan Taruk Award 2023. Dia berhak mendapatkan penghargaan Taruk Award tahun ini karena saat ini dia adalah orang terkaya nomor 1 dunia berdasarkan surat majalah City, Asosiasi Pengusaha Dunia, berdasarkan versi Forbes dan juga versi World Taruk. Kepada Bapak Rick dipersilahkan untuk menuju podium memberikan kalimat-kalimatnya, kata MC. Rick lalu bersalaman dan berpelukan dengan Presiden, tamu penting dan para penyelenggara acara di panggung kemudian menuju podium. Terima kasih kepada para panitia dan semua orang yang terlibat di acara Taruk Award yang sudah memberikan penghargaan ini kepada saya. Terima kasih juga untuk orang tua, keluarga dan orang yang aku cintai yang berdiri di sebelah saya. Sahabat, teman, rekan kerabat dan semua orang-orang yang bekerja denganku dan yang tidak bisa aku sebut satu-satu berkat doa dan dukungan kalian semua membuatku bisa berdiri di sini mendapatkan penghargaan yang paling bergengsi tanpa kalian aku bukanlah apa-apa, kata Rick. Tepuk tangan meriah pun kembali diberikan kepada Rick. Rick kemudian didekati oleh MC dan wartawan beserta kameramen yang ingin mewawancarai. Bapak Rick, bagaimana Anda bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia? Berasal dari keluarga yang sederhana dan masuk kuliah lewat jalur beasiswa, tanya wartawan. Saya berjuang dari nol dengan modal seadanya. Terjun ke dunia usaha saya lakukan secara mandiri dengan jalur yang sangat sulit tanpa dukungan akses masuk ke dunia usaha karena saya yang berasal dari keluarga yang bukan pebisnis dan kami hanyalah orang desa yang hidup dengan penuh kedamaian, sahut Rick. Berarti berbagai tantangan dan masalah yang Anda hadapi begitu sangat besar dan sudah melalui banyak hal sulit. Karena Anda yang keluar dari zona nyaman berhasil melangkah sampai sejauh ini, kata wartawan. Kenyamanan membuat orang terlena dan kesadarannya menurun, ia menjadi lemah dan lambat. Sebaliknya tantangan dan masalah akan membuat orang tersadar dan terjaga. Inilah kehidupan sesungguhnya walaupun kita sudah berhati-hati, namun di dalam hidup yang rapuh ini tidak ada keamanan. Setiap detik kematian selalu ada di depan mata. Ketakutan adalah musuh terbesar manusia. Ia hanya bisa dilampaui dengan dihadapi sepenuhnya. Dengan cara ini ketakutan pun bisa menampilkan wajah sebenarnya. Dengan pemahaman ini, kita bisa keluar dari rasa takut dan hidup dalam kedamaian yang sebenarnya. Memberanikan diri untuk melakukan apapun yang kita mau, walau resiko yang dihadapi akan sangat fatal, kata Rick. Luar biasa Bapak Rick. Anda adalah sosok yang sangat berani mengambil langkah dan tindakan namun tetap bijak, menikmati hidup dengan sempurna. Bagaimana cara Anda menikmati hidup dan menghadapi kerasnya dunia bisnis dari berbagai macam bidang usaha yang Anda kelola? Tentu aktivitas yang sangat padat dan membutuhkan pemikiran yang sangat keras, tanya wartawan. Nikmati hidup dengan bebas namun bijak. Kita harus hidup bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita harus berani melangkah dan hidup maksimal, tapi bukan berarti merusak atau menghancurkan diri sendiri. Hidup maksimal tak semudah yang kita bayangkan, walaupun semua orang suka tantangan, tapi kenyataannya tidak demikian. Kita harus pandai mengambil kesempatan yang muncul di hadapan, sahut Rick. Sangat luar biasa. Apa kata-kata penutup dari Anda Bapak Rick, misalnya kata motivasi atau apapun? Tanya wartawan lagi. Bukan yang kuat bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang mampu bertahan. Tutup Rick. Bab ke-143. Nama Rick melambung tinggi karena saat ini dia telah mencapai titik keberhasilannya dengan menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia dan menjadi daftar jajaran orang yang paling berpengaruh di dunia. Rick yang juga telah berhasil meraih penghargaan Top Businessman Taruk Award 2023 akan mengadakan pesta kecil di villa miliknya bersama keluarga dan seluruh pegawai yang bekerja di villa. Dia tak lupa juga akan mengundang Ama dan orang tuanya.
Setelah acara Taruk Award 2023 di ibu kota tadi malam, Rick hari ini akan cuti 1 hari dari semua pekerjaannya dan akan bersantai di villa bersama keluarga, sambil mempersiapkan pesta kecil yang akan diadakan nanti malam. Pagi tiba Rick dibangunkan oleh ibunya. Tok tok tok. Suara pintu ketukan ibu tercinta. Nak sudah bangun? Sarapan sudah siap nih ibu, juga sudah buatkan kopi hitam kesukaan kamu. Kata Pelecia dari balik pintu. Iya bu, Rick sudah bangun nih. Aku siap-siap dulu ya nanti nyusul ke ruang makan. Sahut Rick yang menjadi semangat karena mendengar kata kopi hitam dari ibunya. Tak lama Rick menuju ruang makan bergabung dengan kedua orang tua dan Annette adiknya. Mereka sarapan pagi dengan penuh kehangatan. Bu, nanti malam Rick berencana ingin merayakan pesta kecil-kecilan di villa kita atas keberhasilan menerima penghargaan Taruk Award 2023. Kata Rick. Iya nak. Apakah kamu juga mengundang orang lain? Tanya Pelecia. Aku hanya mengundang 3 sahabatku, Emma serta orang tuanya saja. Kita akan berpesta bersama para semua pegawai yang ada di sini saja. Nanti aku akan menyuruh semua pegawai untuk membantuku mempersiapkan semuanya. Sahut Rick. Jadi kamu tidak ada kegiatan bisnis hari ini ya? Bagaimana dengan pekerjaan kamu sehari-hari yang biasanya sangat padat itu? Tanya Pelecia. Hari ini aku cuti saja bu. Semua pekerjaanku akan aku serahkan semua kepada orang kepercayaanku. Aku ingin menyempatkan menikmati waktu bersama kalian seharian hari ini. Sahut Rick. Iya Rick, ibu senang sekali jika kamu hari ini berkumpul dengan ayah dan ibu. Kita menikmati waktu kebersamaan keluarga kecil ini lalu melakukan perayaan nanti malam. Kata Pelecia. Ayah juga senang kamu hari ini ada di villa bersama kami seharian ini. Perayaan kecil nanti malam juga sangat bagus itu karena perayaan adalah bahan bakar manusia untuk meningkatkan self-esteem. Sahut Tom. Iya ya, perayaan kesuksesan berguna bagi pengembangan diri kita serta bagi orang lain di sekitar. Secara tak langsung, merayakan kesuksesan juga dapat membangkitkan motivasi dan menginspirasi orang lain untuk dapat berkarya semakin hebat dan semakin baik. Aku ingin memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua pegawai yang bekerja di sini dan berbagi kebahagiaan bersama mereka. Sahut Rick. Biasanya kamu sangat sibuk sekali dengan semua pekerjaan. Hari ini ayah sangat senang kamu ada di rumah seharian Jetty. Setelah sarapan nanti ayah ingin jogging bersama kamu keliling villa. Kata Tom. Iya ya, kita jogging bersama sekalian dengan ibu juga. Biasanya agenda demi agenda. Jadwal pertemuan dengan kolega. Meeting dengan berbagai divisi atau makan malam penting dengan klien baru. Semua memadati jadwal agenda di kalenderku. Tak jarang me time dan bahkan waktu kualitas dengan keluarga dan juga untuk kesehatan diri sendiri terlupakan. Mungkin itu yang dinamakan tidak sehat dan terlalu mendewakan pekerjaan. Aku ingin memperbanyak lagi waktu agar selalu bisa berkumpul menikmati hangatnya keluarga kecil kita. Sahut Rick. Kamu saat ini sedang berada di kondisi puncak. Jadi nikmatilah hasil kerja keras kamu sekarang dan perbanyak waktu untuk bersantai. Kata Tom. Iya ya, yang pastinya mulai saat ini Rick akan lebih memperbanyak waktu berada di villa ini bersama kalian. Dan akan mempercayakan sepenuhnya kepada orang-orang kepercayaanku untuk mengelola semua bisnisku. Sahut Rick. Bagus nak, sarapan sudah selesai dan berenergi, ayo saatnya kita jogging bersama dengan ibu. Ajak Tom. Ibu lari-lari kecil saja ya, soalnya nafas tua beda dengan Rick yang masih kuat. Sahut Pelecia. Kita berjalan santai saja bu sambil menikmati sinaran matahari pagi. Kata Rick. Mereka pun keluar villa lalu jogging bersama, sedangkan Annette pergi ke sekolah di antar merung. Setelah selesai olahraga jogging, Rick mandi membersihkan tubuh lalu lanjut memanggil semua pegawai yang ada di villa untuk membantunya mempersiapkan pesta perayaan malam ini. Segala persiapan disiapkan, mereka berbagi tugas bekerja bersama hingga selesai dan siap untuk perayaan malam nanti. Malam pun tiba, para pegawai yang ada di villa semuanya satu persatu berkumpul di ruang pesta yang sudah disiapkan. Amah dan kedua orang tuanya juga sudah datang. Pesta berlangsung meriah. Mereka semua sangat menikmati pesta yang sedang berlangsung walaupun cukup sederhana. Rick mengajak kedua orang tuanya, Amah dan beserta kedua orang tua Amah, untuk berkumpul di ruang tamu. Dan membiarkan semua karyawannya menikmati pesta. Kedua keluarga pun berkumpul di ruang tamu. Mereka penasaran apa yang mau disampaikan oleh Rick. Ada apa Rick, kau menyuruh kami berkumpul? Tanya Tom.
Ada hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua, kata Rick. Apa itu, Rick? Tanya Felicia. Aku ingin menikahi Ama. Bagaimana, Ama? Apa kau mau menikah denganku? Om dan Tante, apakah kalian merestui jika aku menikahi putri kalian? Tanya Rick. Emma sangat terkejut dan terharu mendengar ajakan Rick untuk menikah di depan kedua orang tuanya langsung. Bagaimana, Ama? Apa kau mau menjadi istri dari Rick? Tanya Felicia. Bagaimana, Pak? Ma, apa kalian setuju jika aku menikah dengan Rick? Tanya Ama kepada orang tuanya. Papa dan Mama sangat setuju kau menikah dengan Rick. Kami merestui kalian berdua, sahut Adams. Karena kedua orang tuaku setuju aku menikah denganmu, maka aku mau menjadi istrimu, kata Ama. Kapan rencananya kau mau melaksanakan pernikahanmu dengan Ama? Tanya Adams. Bagaimana kalau 2 hari lagi? Kukira 2 hari itu cukup untuk mempersiapkan semuanya. Aku akan menyuruh semua sahabat dan karyawanku membantu mempersiapkan pernikahanku. Nanti aku akan turun tangan dan juga mengatur mereka, agar persiapan pernikahan bisa sempurna, kata Rick. Mereka yang ada di ruangan tersebut terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rick. Kamu yakin, Rick? Apa itu tidak terlalu cepat? Kau tidak harus turun tangan langsung untuk mempersiapkan semuanya, Rick. Kau tinggal suruh saja. Biarkan para ahlinya yang mempersiapkan, kata Felicia. Aku ingin persiapan pernikahan kami benar-benar sesuai dengan yang diimpikan oleh Emma. Aku ingin menciptakan momen yang paling bahagia nanti di hari pernikahan kami, maka aku harus memantau secara langsung, kata Rick. Rick ingat jika impian Emma jika dia menikah nanti. Dia ingin menjadi putri Cinderella yang selalu ditemani oleh Prince Charming. Dan juga diiringi oleh para prajurit istana dan naik kereta kuda ala negeri dongeng. Dan Rick akan mewujudkan impian Emma itu nanti. Baiklah, Rick, kami semua setuju dengan apa yang kau rencanakan. Setelah ini kita akan langsung mengumumkan ke semua orang untuk membantu persiapan pernikahan kalian, kata Adams. Setelah kedua keluarga setuju, mereka langsung sibuk mengatur perencanaan persiapan pernikahan Rick dan Emma yang diadakan 2 hari lagi. Dan memberikan pengumuman kepada semua karyawan dan semua orang tentang pernikahan Emma dan Rick. Tak terasa sudah 2 hari berlalu. Semua persiapan pernikahan Rick dan Emma sudah benar-benar siap dan hasil kerja wedding organizer profesional, make-up artis kelas dunia, dan semua yang terlibat dengan acara pernikahan Rick dan Emma bekerja dengan sangat baik. Semua persiapan sudah sangat sempurna sesuai dengan impian Emma. Rick benar-benar mengabulkan pernikahan impian Emma. Mereka terlihat sangat bahagia di hari yang istimewa ini. Pernikahan Rick dan Emma digelar besar-besaran dan sangat mewah bahkan menjadi rekor pernikahan termewah dunia. Rick mengundang banyak orang, baik itu dalam negeri dan luar negeri juga. Semua teman-teman SMA dan kuliahnya juga diundang, termasuk Alex dan Melissa. Kini Melissa sudah berubah menjadi perempuan yang lebih baik dan dia juga akan menikah dengan Alex. Semua teman-teman Rick yang dahulu suka menghina dan merendahkan Rick sekarang sudah sangat segan dan menghormati Rick. Mereka sudah tidak bisa menghina dan merendahkan Rick lagi, karena Rick sekarang sudah menjadi orang yang sangat sukses, bahkan sudah dinobatkan menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Orang-orang yang suka menghina dan menjauhi Rick sewaktu susah dahulu kini menjadi menyesal. Mereka menjadi minder dengan Rick yang sekarang. Mereka tidak menyangka jika Rick yang dahulu seorang pemuda miskin yang sering mereka hina bisa berubah menjadi orang yang sangat sukses dan jenius dengan memiliki bisnis besar, perusahaan dan investasi di mana-mana hingga sampai luar negeri dan memiliki banyak penemuan. Kini kehidupan Rick sudah sangat sempurna. Dia sangat bahagia bisa menikah dengan kekasih hatinya. Dan semua mimpinya dahulu sekarang sudah terwujud dan bisa membuktikan pada semua orang kalau dirinya bisa menjadi orang kaya nomor 1 di dunia.